tidak lupa selalu kita aturkan untuk baginda Rasulullah SAW, untuk keluarga beliau, seluruh para sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 3 bulan lebih kalau yang hitung semenjak pertemuan terakhir kita. Dan alhamdulillah Allah sudah mulai mengangkat wabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kesabaran kepada kita semua. Dan kembali kita melanjutkan majelis tadabbur kita. Masih kita berbicara dalam surat berbicara ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah. Insyaallah pada malam yang kita harapkan keberkahannya kita masuk ke ayat yang ke-49 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israil. Luar biasa. Bahkan banyak di antaranya adalah nikmat-nikmat yang belum pernah Allah turunkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW sekalipun. Luar biasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ini di ayat yang ke-49 Allah menyebutkan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Bani Israil. Wadhkuru ya Bani Israil, ingatlah wahai Bani Israil, hina anqadnakum min atba'i fir'aun, ketika kami selamatkan kalian dari para pengikut Fir'aun, alladzina kanu yudhiqunakum asnafal 'adzab, yang mana Fir'aun dan para pengikutnya menyiksa kalian dengan berbagai macam siksaan. Ini ketika di Mesir. Kita tahu Nabi Yakub alaihissalam dia punya 12 anak. Ya. Yang pertama kali hijrah atau sampai ke Mesir adalah Yusuf alaihissalam, putranya itu. 12 anak Yakub inilah yang bersaudara seibu sebapak, Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Adapun 10 yang lainnya itu lain ibu. 10 yang ini yang hasad kepada Yusuf sehingga mereka bersepakat membuang Yusuf ketika kecil, ya kan, dibuang ke sumur, kemudian dipungut, dijadikan budak dan seterusnya sampai dia berada di negeri Mesir. Singkat cerita, pada akhirnya 10 saudara Yusuf yang hasad itu bertaubat. Akhirnya mereka bersama Yakub dan orang tua Yusuf alaihissalam, mereka semua hijrah ke Mesir. Waalaikumsalam. Ketika itu Mesir belum dijajah atau belum dikuasai oleh Fir'aun, masih dikuasai oleh Raja Mesir yang dijuluki Al-Aziz. Disebutkan Imra'atul Aziz dalam surat Yusuf itu. Dari 12 keturunan Yakub inilah berkembang dia anak keturunan Bani Israil menjadi 12 kabilah. Mereka tinggal di Mesir. Tentu sebagaimana dituliskan dalam banyak kitab-kitab sejarah, Bani Israil ini di mana dia hinggap, di mana dia menetap, di situ dia membuat kezaliman dan kerusakan. Sehingga ketika bangsa Kipti, ini bangsa Kipti ini adalah suku bangsanya Fir'aun, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala suku Kipti ini berkuasa. Yang berkuasa adalah Fir'aun, maka disitulah kesempatan Fir'aun balas dendam kepada Bani Israil. Maka jadilah Bani Israil itu budak di negeri Mesir,
disiksa dengan berbagai macam siksaan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa alaihi salam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel. Maka Allah turunkan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengingatkan kepada orang-orang Yahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ingat dulu nenek moyang kalian itu sudah diselamatkan oleh Allah, dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat tersebut seharusnya kalian tebus dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang turun kepada beliau. Diingatkan oleh Allah akan nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka. Nikmat yang luar biasa, bukan sembarang nikmat. Setelah mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan, jadi budak di Mesir, Allah selamatkan. Bahkan di sini Allah ceritakan salah satu bentuk siksaan yang diterima oleh Bani Israel ketika di Mesir oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Haitsu yaqtuluna abna'akum dzabhan. Anak-anak laki yang lahir dari kalangan Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun. Ya, Waalaikumsalam. Karena Fir'aun tidak mau Bani Israel ini mengulang sejarah. Ya. Jadi istilah pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Yang menjadikan Fir'aun menyiksa Bani Israel itu gara-gara dulu Bani Israel memang bikin ulah di negeri Mesir. Namun ya zalim, keterlaluan, cara membalasnya Fir'aun itu melampaui batas. Dia tidak ingin sejarah terulang kembali. Nanti kalau Bani Israel berkuasa, Bani Israel akan berbuat kerusakan dan kezaliman. Akhirnya semua anak laki-laki yang lahir ditumpas oleh Fir'aun. Ini salah satu bentuk adab yang ditimpakan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Hatta la yakuna lakum baqa. Sampai-sampai mau punah dia Bani Israel ketika itu. Mau punah. Wa yatrukuna banatikum ahya'a. Wa yatrukuna banatakum ahya'a. Yang dibiarkan hidup hanya anak-anak perempuan untuk jadi pelayan, untuk jadi budak, pemuas hawa nafsu itu. Hatta yakun nisa'un liyakhdimannahu im'anan fi idlalikum wa ihanatikum. Jadi ketika itu Fir'aun betul-betul serius, dia betul-betul berniat menyiksa Bani Israel secara mental maupun secara fisik. Secara mental mereka betul-betul dijadikan budak. Secara fisik mereka dibantai. Luar biasa. Wa fi inja'ikum min batshi fir'aun wa atba'ihi. Kemudian Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan para pengikutnya. Ikhtibarun azimun min rabbikum. Nah, ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, di situ ada ujian sebenarnya. Ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel ini mau bersyukur atau tidak? Itu ujian. La'allakum tashkurun. Tujuannya supaya mereka bersyukur. Ini nikmat pertama. Mereka diselamatkan setelah mereka diperbudak dan disiksa. Di ayat berikutnya Allah sebutkan nikmat yang lain lagi. Wa in faratna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Allahu akbar. Wadhkuru, ingat wahai Yahudi, wahai Bani Israel, ingat. Min ni'amina 'alaikum. Ingat nikmat-nikmat kami atas kalian. Ansyaqaqna lakumul bahr. Ketika itu Allah perlihatkan mukjizat yang sangat agung, sangat luar biasa. Belum pernah diperlihatkan mukjizat ini bahkan kepada sahabat Rasulullah SAW. Tidak pernah dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah dilihat oleh Umar bin Khattab,
Padahal para ulama sepakat mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan para sahabat Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih mulia daripada sahabatnya Nabi Musa. Ini keyakinan ahli sunnah, sebutkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan syarah para ulama. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia daripada sahabat Nabi Musa, lebih mulia daripada sahabat Nabi Isa. Tapi lihat, Allah memperlihatkan mukjizat kepada sahabat-sahabatnya Nabi Musa, Bani Israel, yang mana mukjizat tersebut belum pernah Allah perlihatkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ini bentuk nikmat yang luar biasa. Terbelahnya lautan. Ketika dikejar oleh Fir'aun, Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Inna lamudrakun." Aduh, kita ini akan ketangkap, kita akan dibantai, dihabisi. Qala kalla, tidak, sekali-kali tidak, katanya Musa. Lihat, begitu optimis, yakin dia Nabi Musa akan pertolongan Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabb saya, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersama saya, dia pasti akan menunjuki kepada saya bagaimana kita selamat. Dan betul, Allah mewahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Terbelahlah lautan itu menjadi 12 belah. 12 belahan, bukan satu ya. Jadi 12. Sejumlah kabilah Bani Israel, sejumlah anak keturunan Yakub alaihissalam. Jadi masing-masing punya jalannya masing-masing. Ya. Kabilahnya Yusuf alaihissalam terbelah lautan sendiri, jalan sendiri untuk dia. Kabilahnya Bunyamin, seterusnya sampai 12. Itu terbelahnya lautan itu dilihat dengan mata kepala oleh Bani Israel. Nikmat yang luar biasa. Kenapa nikmat? Pertama, itu jalan keselamatan mereka dari Fir'aun. Yang kedua, mereka melihat bukti kebenaran Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa alaihissalam bersama mereka. Artinya mereka di atas kebenaran. Kalau mereka tetap bersama Musa, pasti selamat masuk surga. Ini kan nikmat yang luar biasa, melihat bukti kebenaran di depan mata kita. Bukan cuma itu jemaah, faja'alnahu tariqan yabisa. Ternyata 12 belahan lautan itu, ya, dasar lautan itu dijadikan kering oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak basah, tidak becek. Luar biasa. Bukan hanya terbelah, tapi dasar lautan itu dijadikan kering oleh Allah, sehingga Bani Israel mudah untuk melewatinya, berlari lewat situ. Ya. Ukurannya kan pasir saja, yang di pantai itu kaki kita itu sampai tumit lah, bisa ke tanah. Tanah atau pasir di dasar lautan lebih lembut lagi, tapi ini dijadikan kering oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka cepat bisa lari. Allahu Akbar. Fa'anjainakum, kemudian kami selamatkan kalian. Wa, bukan cuma itu, Allah perlihatkan nikmat yang lain. Wa aghraqna aduwakum fir'auna wa atba'ahu amama a'yunikum wa antum tanzuruna ilaihi. Kemudian kami perlihatkan kepada kalian Fir'aun itu dan bala tentaranya ditenggelamkan. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu bentuk nikmat tersendiri. Ya. Luar biasa. Manusia yang sudah menyiksa mereka, mereka lihat sendiri bagaimana balasan Allah kepada manusia tersebut. Sudah berapa nih nikmat Allah disebutkan di sini? Ya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bisa lari lepas dari Fir'aun. Kemudian diperlihatkan terbelahnya lautan, diperlihatkan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya.
Ayat berikutnya, wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Ini nikmat yang bahkan termasuk nikmat yang terbesar. Ketika wadhkuru min hadhihi ni'am, ingatlah di antara nikmat ini mawa'idatana Musa 40 lailah. Ketika kami menjanjikan kepada Musa alaihissalam 40 malam pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Liyatimma fiha inzalut Taurati nuran wa huda. Dalam rangka apa Musa dipanggil oleh Allah 40 malam? Dalam rangka menerima Taurat. Ini nikmat terbesar bagi Bani Israel. Ini nikmat yang paling besar buat mereka. Karena Taurat itu yang akan jadi pembimbing mereka, petunjuk untuk mereka. Sebagaimana Al-Quran adalah nikmat yang terbesar untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Thumma ma kana minkum illa an 'abadtumul 'ijl fi tilkal muddah. Ternyata lihat ini. Lihat betapa kafirnya Bani Israel, betapa kufurnya mereka terhadap nikmat Allah. Mereka sudah diselamatkan, sudah melihat mukjizat yang agung, melihat bagaimana musuh mereka itu dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mereka akan mendapatkan nikmat berupa Taurat. Ketika Nabi Musa bermunajat selama 40 malam itu, justru di situ mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Mereka menyembah patung anak lembu. Mereka membuat patung anak lembu, ya, karena rayuan dan propagandanya Samiri, dibuatlah patung anak lembu dari emas. Dari emas. Dari mana mereka dapat emas, jemaah? Ini nikmat yang kesekian kalinya, yang keempat. Jadi dikisahkan Fir'aun dan bala tentaranya ketika mengejar Bani Israel, Fir'aun bawa semua hartanya, emas dan peraknya dia bawa. Ya. Ketika ditenggelamkan emas dan perak itu, Allah bawa dia ke pinggir pantai. Itu yang dipungut oleh Bani Israel. Artinya Allah mengizinkan harta yang ditinggalkan oleh Fir'aun, kerajaan yang ditinggalkan oleh Fir'aun itu jadi milik siapa? Bani Israel. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, emas itulah yang mereka lebur, kemudian jadikan patung anak lembu itu. Itu yang dilebur emas itu oleh Samiri, kemudian dijadikan patung anak lembu. Bani Israel ini terkenal sangat gila harta. Jadi kalau lihat harta itu hijau matanya Bani Israel. Hijau matanya. Mereka sangat tamak kepada dunia. Makanya ingin hidup 1000 tahun, mereka disebutkan dalam ayat yang lain. Ketika mereka melihat patung anak lembu dari emas, hijau mata mereka. Disuruh menyembah patung anak lembu itu, mau mereka. Padahal baru saja mereka menyaksikan mukjizat yang agung. Baru saja mereka diselamatkan dari Fir'aun. Ini Musa sedang bermunajat 40 malam. Termasuk rayuan iblis atau tipuannya Samiri ketika itu adalah, ya, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kalian. Ya, itu tipuan yang dihembuskan oleh iblis, syaitan, kepada Bani Israel. Nabi Musa meninggalkan kalian dan kalian diperintahkan untuk menyembah patung anak lembu. Disitulah terjadi kesyirikan yang besar, padahal baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Thumma afawna ankum min ba'di dhalik. Lagi-lagi Allah berikan nikmatnya kepada mereka. Ketika Nabi Musa balik, murka Nabi Musa. Murka, marah besar. Kemudian pidato Nabi Musa, yang kalian lakukan ini adalah kesyirikan, kekufuran, cepat bertobat sebelum kalian diwafatkan oleh Allah. Ada di antara mereka yang bertobat, dan ternyata Allah memaafkan mereka, mau menerima tobat mereka. Ini nikmat tersendiri. Nikmat tersendiri. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa id atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Musa, nikmat berupa apa? Al-kitab. Wa dzkuru min hadhihi ni'am an atayna Musa alaihi salam at-Taurat. Allah berikan Taurat kepada Musa, itu nikmat. Bahkan ini nikmat yang paling besar. Furqanan, sebagai pembeda bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan batil. Wa tamyizan bainal huda wad dhalal, sebagai pembeda mana yang jadi petunjuk dan mana kesesatan. Maka jamaah sekalian, hidayah ini, Al-Quran bisa sampai kepada kita. Subhanallah, tidak kuasa kita. Kalau bukan Allah yang mengatur itu semua, maka tidak kuasa kita akan bisa bertemu dengan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Kita jauh sekali terpisah jarak dan waktu dengan Rasulullah SAW. Pulau Lombok kecil sekali, kejepit ya. Sementara sumber Islam, tempat turunnya wahyu itu di Makkah, 1400 lebih tahun yang lalu. Ternyata Al-Quran itu bisa sampai ke tempat ini, dan Allah takdirkan Al-Quran itu menyebar ke seluruh dunia, sampai kepada kita cetakannya, dan Allah takdirkan kita juga bisa membacanya. Allah berikan kita ilmunya, Allah ajarkan kita. Ini kan luar biasa. Kalau bukan karena taufik dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita ini tidak lebih dari seekor binatang yang tersesat, jemaah sekalian. Allah berikan kita Al-Quran ini nikmat yang luar biasa. Makanya Allah sebutkan, Allah ingatkan kepada Bani Israel ketika Musa turun setelah dia bermunajat 40 malam di Bukit Tursina itu. Setelah Allah turunkan Taurat kepada dia, dia bawa suhuf. Bahasa kita ya Al-Qurannya lah, Al-Qurannya orang Bani Israel itu, Taurat, suhuf. Itu dia bawa nikmat anugerah Allah yang terbesar. Tiba-tiba dia menemukan kalian dalam keadaan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking marahnya Nabi Musa, alqal alwah. Nabi Musa itu sampai lempar suhuf Taurat itu dilempar. Padahal hukum melempar mushaf kalau dilakukan dengan sengaja dan sadar, orang keluar dari Islam, alias murtad. Mushaf ini, kita tahu ini mushaf, kita sadar dan sengaja kemudian kita lempar dia, itu sepakat para ulama mengatakan pelakunya kafir, jamaah sekalian. Na'udzubillah. Ini saking marahnya Nabi Musa melihat Bani Israel melakukan kesyirikan, sampai tidak sadar Nabi Musa dia lempar suhuf itu. Tentu kalau dalam keadaan tidak sadar beda hukumnya. Tidak kafir, tapi itu menggambarkan saking marahnya Nabi Musa ketika itu. Maka Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk bertobat. Segera bertobat. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, kalian sudah menzalimi diri kalian. Bittikhadikumul ijla. Apa kezaliman yang kalian telah lakukan? Kalian sudah berbuat syirik.
Jadi kesyirikan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran kezaliman terhadap diri kita sendiri. Karena ketika manusia kufur kepada Allah, ketika manusia menyembah selain Allah, tidak ada ruginya Allah sedikit pun. Kerajaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Allah tidak tersakiti sedikit pun karena kekafiran manusia. Tidak. Ingat hadis qudsi menyebutkan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Andai kata semua makhluk dari dulu yang pertama sampai makhluk yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin minkum, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Andai kata mereka semua kafir, dengan kekafiran manusia yang paling kafir, andai kata kita semua, na'udzubillah, semua makhluk jin dan manusia dari yang pertama sampai terakhir semuanya kafir, bejat, fasik, sama sekali itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau seandainya semua manusia yang pertama dan terakhir, jin dan manusia, semuanya bertakwa beriman, ma zada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku, kata Allah. Artinya Allah tidak butuh kepada ibadah kita, ibadah makhluk. Allah tidak butuh sama sekali. Kita beribadah untuk kemaslahatan kita. Makanya ketika seorang hamba berbuat kesyirikan, kekufuran, maka pada hakikatnya hamba tersebut sedang menzalimi dirinya. Dia melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya sendiri, tidak sama sekali mencelakakan Allah Subhanahu wa taala. Maka